Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Putra-putri kelas 3A dan 3B, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran ketiga, kita akan belajar bagian-bagian bunga, pembagian 2 angka dengan 1 angka, pembagian 3 angka dengan 1 angka. Pembelajaran keempat, kita akan belajar cara berkembang biak tumbuhan dengan umbi, permainan lompat tongkat, mengolah umbi-umbian menjadi makanan. Pada bunga ada bagian-bagiannya, yaitu pertama, tangkai. Tangkai menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai berwarna hijau. Lalu kelopak. Kelopak melindungi bunga saat kuncup. Ini adalah kelopak saat menguncup, dan ini saat mekar. Kemudian mahkota. Mahkota membedakan bunga yang satu dengan bunga yang lain. Inilah kenapa dikatakan bahwa bunga memiliki mahkota, yang mahkota adalah perhiasan bunga. Berbeda-beda ya bunga yang satu dengan bunga yang lain. Kemudian benang sari. Benang sari adalah sel kelamin jantan. Nanti akan kita bahas ya. Benang sari dikelilingi oleh mahkota bunga. Kemudian putik. Putik berbeda dengan benang sari. Kalau putik adalah sel kelamin betina. Putik memiliki bakal buah. Ini adalah bakal buahnya. Jadi inilah bagian-bagian bunga. Ada 5 ya. Tangkai, kedua kelopak, ketiga mahkota, keempat benang sari, kelima putik. Benang sari dan putik tadi Ustazah sampaikan akan kita bahas. Untuk bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga sempurna. Tapi jika tidak ada walaupun salah satu, maka disebut bunga tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan bunga. Kenapa? Karena perkembangbiakannya secara generatif, yaitu kawin. Benang sari
adalah sel kelamin jantan. Putik adalah sel kelamin betina. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk bunga. Untuk melakukan generatif atau kawin. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari bagian dari serbuk sari. Serbuk sari adalah sel kelamin jantan benang sari. Jadi sel kelamin jantan berbentuk serbuk sari. Kemudian putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Jadi sel kelamin betina adalah kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bagaimana bisa terjadi generatif atau kawin pada bunga? Yaitu serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Serbuk sari mengenai kepala putik, lalu nanti mengenai tangkai putik. Jadilah mengenai bakal buah. Bakal buah nanti akan berubah menjadi biji. Ini nanti yang akan membuat bunga baru, yaitu bijinya tadi. Sekarang kita akan belajar pembagian 2 angka dengan 1 angka. 78. 7 dan 8 berarti 2 angka ya. Dibagi 6. 6 adalah 1 angka. Jadi pembagian 2 angka 78 dibagi 6, 6 1 angka. Sama dengan kita hitung 78 dibagi 6. 7 dibagi 6, 7 dibagi 6 sama dengan 1. Sisa 1. Pada hasil bagi tulis 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita kurangi. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Lalu 8-nya diturunkan karena tidak ada pengurangnya. 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Pada hasil bagi tulis 3. Jadi pada hasil baginya kita tulis 3 ya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita kurangi. Dari depan 1 dikurang 1 habis atau 0. 8 dikurang 8 habis atau 0. Tidak ada. Jadi 18 dikurang 18 sama dengan 0. Sekarang kita akan belajar pembagian 3 angka dengan 1 angka. 144 adalah 3 angka. 144 ada 3 angka. Dibagi 6. 6 adalah 1 angka. Sama dengan 144 dibagi 6. Kenapa 14 yang harus dibagi 6? 1 dibagi 6 tidak bisa.
Berarti karena 1 dibagi 6 tidak bisa, 1 dikurang 6 misalnya. Karena pengurangan berulang, kita kurangi 1 kurang 6 tidak bisa. Jadi kita pakai yang di sampingnya, yaitu 14. Berarti 14 dibagi 6 sama dengan 2. Sisa 2. Nanti ada sisanya ya. Kita tulis dulu 14 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita kurang. Nah, 14 tadi dikurang 12, sisanya 2. 4-nya kita turunkan. Sisa 2 tadi. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Tulis 4 pada hasil bagi. Nah, ini adalah hasil baginya. Lalu 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita kurangi. 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 4 juga habis. Jadi 24 dikurang 24 sama dengan 0. Sekarang masih ingat tidak ya, Ananda, tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah itu perkembangbiakan untuk tanaman apa ya? Iya, berkembang biak secara umbi. Pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Ini adalah bawang merah yang berlapis-lapis. Umbi lapis memiliki tumbuh daun di atas. Lalu juga ada serabut dan akarnya. Ini adalah pertumbuhan dari bawang merah. Bawang merah mulai memiliki serabut dan daun makin besar. Nanti saat bawang merah memerlukan makanan, maka memerlukan dari induknya. Tapi kalau sudah besar, sudah memiliki daun, cukup sendiri, yaitu melakukan fotosintesis. Ini sudah bisa dipanen. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujung menggelembung menjadi umbi. Bisa kita lihat, ini contoh pada kentang menggelembung menjadi umbi. Batangnya. Ini adalah tunas. Tunas pada kentang. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan, yaitu dahlia, wortel, dan singkong adalah ciri-ciri atau merupakan umbi akar. Untuk gambar bisa dilihat akarnya membesar
berisi cadangan makanan. Ini adalah umbi akar. Untuk singkong dan dahlia wortel singkong cukup singkong tidak bisa bertunas di batang, ujung batangnya, sedangkan dahlia dan wortel bisa. Sekarang kita belajar permainan lompat tongkat. Permainan lompat tongkat. Kita lihat pada video. Di sini pemainnya berjumlah 4. Di bawah memegang tongkat, satu melompat-lompat dengan hentakan 2 kali ke lantai dan ke tongkatnya. Kita sudah belajar mengenai permainan lompat tongkat kayu. Sekarang kita akan belajar mengolah umbi-umbian menjadi makanan. Umbi-umbian adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Untuk tanaman umbi-umbian ada kentang, ubi jalar, ubi rambat, dan singkong. Alhamdulillah, tanaman umbi-umbian ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Insya Allah Ananda sudah sering melihat kentang, ubi jalar, ubi rambat, dan singkong ya. Untuk tanaman umbi-umbian ini bisa diolah menjadi makanan. Ada makanan menu getuk lindri, kemudian keripik singkong. Ini adalah contoh makanan dari tanaman umbi-umbian. Untuk tugas hari ini adalah mengirim video. Nanti bisa minta tolong Umi atau Abinya untuk mengirimkan video kepada Ustadz dan Ustazahnya. Videonya adalah memegang satu bunga dan satu tanaman umbi, lalu menyampaikan apa yang diketahui tentang bunga dan tanaman umbi tersebut. Untuk isi penyampaian bebas, sepengetahuan Ananda. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.